Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Karina, mahasiswi dari IAI Insya Nurjati Cirebon, jurusan Filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun jawab masalah sunnah disunahkan dukulu salatin, masuknya salat binasyatin dengan semangat. Li'annahu ta'ala, karena Allah ta'ala zama mencela tarikihi, orang-orang yang meninggalkan salat biqaulihi, dengan ucapan Allah, wa iza qamu, dan apabila orang-orang munafik la salat yang mengerjakan salat, kum kusala wal kusalu, mereka mengerjakan dengan bermalas-malasan. Al futuru, lafaz yang di atas, watawani bermakna tidak semangat, wa fil qalbin, kosongnya hati, minasyagili, dari berbagai macam kesibukan. Li'annahu, karena hal itu aqrabu, lebih mendekatkan ila khusyu'i, terhadap khusyuk wa sunnah disunahkan biha di dalam salat, aifi salati kuliah, di dalam keseluruhan salat, khusyun bi qalbihi, khusyuk dengan hatinya, bi ala yadiro, dengan cara tidak menghadirkan fihi di dalam salat ghairu ma huwa, selain hal yang sedang dijalani fihi di dalam salat, dan ta'alluqu, dan walaupun urusan bil akhirati, dengan akhirat, wa bi jawarihi, dan khusyuk dengan anggota tubuhnya, bi ala yang basah, dengan cara tidak bermain bi hadiah, dengan salah satu anggota itu, wa dzalika lisana ilahi ta'ala, dan kesunahan itu karena pujian Allah Ta'ala fi kitab bilang azizi, di dalam kitabnya yang aziz, ala fa'ili, atas dua pelaku, bi qoulihi, dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yang khusyuk dalam salatnya, wa intifai sawabi salati, dan hilangnya pahala salat intifaihi, sebab tidak khusyuk, kama adalah salaihi, seperti yang ditujukan al hadisu, hadis-hadis Nabi as-sahihatu yang sahih, wala allana wajahan, dan ada satu pendapat ikhtaru yang dipilih jam'un sekelompok ulama, annahu, bahwa khusyuk syaratul istihati, syarat-syarat dalam salat, mimma, dan sebagian yasil khusyu'ah, yang menghasilkan khusyuk istidorohu, membayangkan anhu, bahwa dirinya baina yaday malikul muluki, di antara di sisi raja al-muluki, di raja alladzi yang lamu, yang tahu, asyiro, hal yang samar, wa akhfad, dan yang paling samar, yunajihi, sedang dibisikkan kepadanya, wa anhu rubata jalan alaihi, membayangkan bahwa Allah tampak jelas biqahri, dengan memaksa yang ada minat kiamat terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat, bihak rububiyatihi, dengan hak ketuhanan, faroda, tidak dipenuhi alaihi, atas salatuhu, maka tidak sah salatnya. Waqala Sayyidul Qutbil al-Arifullah Muhammad bin Bakri radhiyallahu anhu, in mimma, sebagian yurisul khusyu'a, mewariskan khusyuk, itulah tulqu'i, memanjangkan ruku, wasujud, dan sujud, dan baru qiraati, dan merenungkan bacaan Al-Quran, ayat ta'amuli firman Allah, ma'aniha, yang artinya, Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, afal yatadabbaruna al-Qur'ana, apakah mereka tidak merenungkan bacaan Al-Quran, wala anna bihi, dan karena hal itu yakmalu, maka sempurnalah maksudul khusyu'i, tujuan-tujuan dari khusyuk, wa tadabbaru, dan merenungkan zikrin, makna zikir, kiasan yang disamakan al-qiraati, atas bacaan Al-Quran, wa sunnah, dan disunahkan idamatun najrin, untuk tidak memalingkan pandangan mahala sujudihi, dari tempat sujudnya, li'anna dzalika, karena hal itu aqrabu, lebih mendekatkan ila khusyu'i, terhadap khusyuk, walau amma, dan walaupun buta, wa in kana inda qambati, dan walaupun di samping Ka'bah, au fi zulmati, atau di dalam kegelapan, au fi salat janazati, atau di dalam salat jenazah. Na'am, iya, as-sunnatu sunnah, ayaksuna najrahu, untuk selalu melihat tempat sujud, alam musabihati, atas sunnah, karena indah rafiyah, mengangkat tangan, fi tasyahudi, di tahiyat terakhir, li khabari sahihin, karena adanya hadis sahih fihi, di dalam satu layak ruh, dan tidak makruh takmidu ainaihi, memejamkan kedua mata, ilam yakhuf dararan, jika ditakutkan bahaya, faidah yakruh, maka makruh, lil musalli, bagi orang-orang yang salat, zakari, laki-laki, wa ghairuhu, dan lainnya, tarku syai'in min sunani salati, meninggalkan sesuatu dari kesunahan salat. Qala syekhuna, berkata syekhuna, wa fi umumihi, dan dalam keumuman salat, nazarun, yang masih dipertimbangkan, waladzi yatajahu, sedang pendapat yang tepat, takhsisuhu, tentang kekhususan kemakruhan itu, bima waroda fihi, dengan sesuatu itu, nahi, larangan, au khilafun fil wujubi, atau perbedaan di dalam hal kewajiban. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari yang saya baca tadi. Jadi yang dimaksud dari apa yang saya baca tadi, yakni bagaimana cara mencapai sebuah kekhusyuan, dan apa itu khusyuk. Khusyuk adalah mengosongkan hati dan pikiran dari berbagai macam urusan, dari berbagai macam kesibukan. Jadi tegasnya, pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan yang lainnya. Wa yasilul khusyu'ah, apa-apa saja yang menghasilkan khusyuk. Yang pertama, istihdaruhu annahu baina yaday malikul muluki, membayangkan bahwa dirinya berada di sisi raja, di raja alladzi yang lamu, yang mengetahui, asyura, yang samar, wa akhfa, dan yang paling samar. Jadi kita pas sholat, bayangin kalau kita itu lagi berhadapan sama Allah langsung. Singkatnya seperti itu. Kedua, wa yatadabbaru Qur'an, merenungkan bacaan Al-Quran,
merenungkan makna Al-Quran. Jadi kita pas sholat enggak sekadar cuma Bismillahirrohmanirrohim. Renungkan di hati kita, apa itu makna bismillah, apa itu bacaan bismillah. Seperti itu singkatnya. Khusyuk juga akan menambah pahala kita dalam sholat. Khusyuk merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati dan landasan utama dari sholat dan zikir. Jadi kalau sholat pakai khusyuk ya. Tapi gak semua ulama berpendapat bahwa khusyuk adalah sebuah kewajiban. Ada sekelompok juga berpendapat bahwa khusyuk hanya sebuah kesunahan. Balik lagi, khilafun fil wajibi, perbedaan dalam hal kewajiban. Selanjutnya saya akan menjelaskan nahu dan sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, asal katanya faro'a. Kenapa harus far'un? Sebenarnya lafaz far'un ini bisa dibaca dengan 3 bacaan: far'un, far'an, fara'in. Far'un, kalimat isim yang berkedudukan jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya ay hadza far'un. Far'an, jadi fa'ul dari fi'il fa'il yang dibuang. Asal katanya ra'aitu far'an. Far'in jadi majrur dari jar yang dibuang. Takdirnya fi far'in. Lalu sunnah. Sunnah ini kalimat fi'il madi majhul. Dukhulu salatin jadi naibul fa'il dari sunnah. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il maf'ul yang tersamarkan. Ada dalam kitab jurumnya bab maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dukhulu salatin juga bisa jadi idofat. Apa itu idofat? Mudhof mudhofun ilaih. Isim ketemu isim. Dukhulu mudhof, salatin mudhofun ilaih. Binasyatin. Kenapa harus nasyatin? Karena nasyatin ini kemasukan huruf jar. Apa huruf jarnya? Ba. Huruf jar itu ada 9. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wa lamu. Maka dari itu harus nasyatin, karena majrur atau jar majrur itu mahal jar. Li'annahu ta'ala. Ananya itu amil nawasi. Hunya isim ana, ta'ala jadi sifat dari hu atau Allah. Lama jadi khobar anna. Tarikihi. Tarikihi ini jadi maf'ul. Kok maf'ul? Kan maf'ul mahalnya nasab. Tarikihi asal katanya tarikina. Kenapa nunya dibuang? Karena tarikihi juga jadi idofat, atau hi-nya itu mudhofun ilaih, maka dari itu nunya dibuang. Tariki mudhof, hi mudhofun ilaih. Jadi apa alamat maf'ulnya? Jadi tariki ini alamat maf'ulnya yaitu ya. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.